Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi saya sebagai pengganti MIT, yaitu tugas agama yang diberikan oleh Bapak selaku dosen pengampu, Bapak Ismail SPDI MPDI. Perkenalkan, saya Andi Aisyah Ramadhani dengan NIM BT 2302003 dengan materi akhlak dan etika bidan menurut pendidikan Islam. Akhlak seorang bidan di dalam Islam mengartikan secara lebih bebas atau maksimal mengenai akhlak ini dengan masalah kepribadian. Hal ini saya hubungkan dengan kepribadian kita yang sesungguhnya sebagai seorang bidan, sehingga sehari-harinya di dalam menjalankan profesi menampakkan kemusliman bahwa kita adalah bidan yang muslimah dan beda dari yang lain. Selanjutnya, yang pertama, sebagai seorang muslimah, seorang bidan harus menunjukkan dirinya sebagai yang menjalankan tugasnya secara profesional, penuh tanggung jawab, dan di atas segalanya adalah niat ibadah semata kepada Allah. Kedua, seorang bidan harus dan wajib mensyukuri nikmat ilmu dan profesinya. Lewat itulah, seorang bidan bisa beramal seluas-luasnya, baik dalam konteks hablum minallah wa hablum minannas, hubungan jalinan kepada Allah dan manusia. Yang ketiga, karena profesi seorang bidan banyak berhubungan dengan manusia dalam arti individu dan keluarga, maka lewat profesinya memungkinkan hal itu dijadikan sebagai sarana perluasan hubungan ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, setiap bidan hendaknya meningkatkan kualitas intelektual, memperluas wawasan keilmuan dan referensi untuk menunjang karir, terutama dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan informasi. Yang kelima, seorang bidan senantiasa menanamkan keyakinan pada diri sendiri bahwa apa yang dilakukannya itu mampu ia pertanggungjawabkan konsekuensinya di akhirat kelak. Oleh karena itu, berbuat yang ahsan terbaik dalam menjalankan profesi dari waktu ke waktu adalah pelosok akhlak Islam yang harus diwujudkan pada semua lapisan masyarakat. Berikut adalah akhlak pribadi bidan dalam Islam. 1. Salimul akidah, memiliki akidah yang bersih sehingga dalam menghadapi klien selalu berusaha menunjukkan empati dengan mengedepankan profesionalisme yang sejalan dengan akidah Islam yang kuat. Akidah yang bersih, salimul akidah, merupakan sesuatu yang sepatutnya ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan ikatan yang kuat itu dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semua bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Karena memiliki akidah yang salim merupakan sesuatu yang amat penting, maka dalam dakwahnya kepada para sahabat di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan pembinaan akidah, iman atau tauhid. Yang kedua yaitu sahihul ibadah, memberikan pelayanan terbaik kepada klien bukan semata-mata ingin mendapatkan penghargaan, pujian atau pemberian yang bersifat materi dari klien, tetapi lebih dari itu adalah untuk beribadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang benar, sahihul ibadah, merupakan salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penting. Dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, "Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat." Dari ungkapan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan harus merujuk kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Yang ketiga adalah matinul khuluq, memberikan pelayanan kepada klien dengan integritas profesi yang memiliki kekuatan akhlak yang islami yang berorientasi pada pelayanan terbaik pada klien. Akhlak yang kokoh, matinul khuluq atau akhlak yang mulia, merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena begitu penting memiliki akhlak yang mulia bagi umat manusia,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita akhlaknya yang agung sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Materi selanjutnya yaitu etika seorang bidan di dalam Islam. Dalam bidang kebidanan yang fokus pada pelayanan perempuan pada masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas, prinsip-prinsip Islam dan pertimbangan etika memegang peranan penting. Berikut prinsip-prinsip etika kebidanan dalam Islam. 1. Etika Islam dan perawatan ibu. Menghormati otonomi perempuan dan memastikan persetujuan berdasarkan informasi, informed consent, adalah prinsip fundamental dalam etika kebidanan Islam. Bidan mempunyai tugas untuk memberikan informasi yang akurat, menjelaskan pilihan yang ada, dan melibatkan ibu dan keluarganya dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan perempuan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi mengenai layanan kesehatan mereka sambil mempertahankan otonomi dan keyakinan agama mereka. Hal ini menyoroti pentingnya bidan mengubah sikap mereka dan mengakui otonomi pasien yang merupakan landasan etika kebidanan. Namun, penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk juga mempertimbangkan dan menghormati pandangan budaya dan agama penduduk setempat. Yang kedua yaitu otonomi dan informed consent. Islam menekankan konsep kesopanan dan privasi terutama dalam kaitan dengan interaksi antar gender. Kebidanan mempertimbangkan nilai-nilai ini dengan mempromosikan, bila memungkinkan, perempuan merasa nyaman dan dihormati saat melahirkan. Ajaran Islam mendorong terciptanya lingkungan privat dan bermartabat yang melindungi rasa malu perempuan saat ia menerima perawatan medis yang dibutuhkannya. Dalam karyanya yang berpengaruh, pengantar sejarah Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan filsuf Muslim terkenal wafat 1406 Masehi, mencurahkan seluruh babnya untuk membahas kebidanan, Sina'at al-Taulid. Dalam survei ini, kebidanan menempati posisi penting di antara ilmu dasar Ummahat al-Sana'i karena memainkan peran penting dalam menjamin kelangsungan hidup bayi dari lahir. Dengan menyoroti pentingnya kebidanan, Ibnu Khaldun menekankan peran pentingnya dalam peradaban dan relevansi universalnya dalam menjaga kehidupan anak-anak yang baru lahir. Yang ketiga, kasih sayang dan dukungan emosional. Kebidanan dalam Islam tidak hanya mencakup perawatan fisik tetapi juga mencakup dukungan emosional dan kasih sayang. Kehamilan dan persalinan dapat menjadi tantangan secara emosional dan bidan memainkan peran penting dalam memberikan kenyamanan dan kepastian bagi perempuan. Ajaran Islam menekankan pentingnya kebaikan, empati, dan kesejahteraan emosional yang merupakan komponen penting dari pelayanan kebidanan yang berkualitas. Yang keempat yaitu menghormati praktik budaya dan keagamaan. Di masyarakat yang beragam, bidan bertemu dengan perempuan dari berbagai latar belakang, budaya dan agama. Kebidanan Islam mengakui pentingnya menghormati praktik budaya dan agama sambil memberikan keperawatan yang aman dan berbasis bukti. Bidan harus peka terhadap pembatasan makanan, waktu sholat, dan ibadah keagamaan lainnya, dan memastikan bahwa hal tersebut tidak membahayakan komitmen keagamaan perempuan. Sebuah contoh dalam salah satu penelitian yang dilakukan mengenai konsep keluarga dan pentingnya serta makna agama dan budaya merupakan hal sentral dalam pemberian kepedulian. Keyakinan dan praktik pasien yang menganut Islam seperti yang dirasakan oleh perawat ekspatriat dapat mempengaruhi layanan kesehatan pasien dengan cara tidak terlihat oleh banyak profesional kesehatan dan pembuat kebijakan di dunia internasional. Yang kelima yaitu dilema etis dan pengabdian keputusan. Bidan seringkali menghadapi dilema etika yang memerlukan pertimbangan cermat dalam kerangka Islam. Hal ini dapat mencakup isu-isu seperti perhentian kehamilan,
teknologi reproduksi berbantuan, dan pengambilan keputusan dalam situasi medis yang kompleks. Bioetika Islam memberikan panduan dengan menekankan pelestarian kehidupan, mempertimbangkan potensi manfaat dan bahaya, dan mempertimbangkan kesejahteraan wanita dan keluarganya secara keseluruhan. Dapat disimpulkan, dalam prinsip-prinsip Islam dan pertimbangan etika mempunyai dampak yang signifikan dalam bidang kebidanan. Dengan mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam praktik kebidanan, para profesional kesehatan dapat memberikan perawatan yang signifikan secara budaya dan holistik yang menghormati keyakinan agama, otonomi, dan kesejahteraan emosional perempuan. Mengadopsi kerangka etika yang sejalan dengan nilai-nilai Islam memungkinkan bidan untuk mengatasi permasalahan kompleks sambil menjunjung tinggi kesucian hidup dan meningkatkan kesejahteraan perempuan selama kehamilan, persalinan, dan di masa nifas. Semoga yang saya berikan dapat bermanfaat bagi saya maupun kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.